Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan membahas bab yang ke-18. Bab ke-18 ini adalah i'rab jar pada isim, dan nantinya juga akan membahas lebih lanjut tentang nakirah dan ma'rifat. Ya, nakirah dan ma'rifat sudah dikenalkan di sebagian bab yang lalu, tapi di sini ada tambahan penjelasan yang dirasa dibutuhkan. Pelajaran bab 18 ini insya Allah kita bagi menjadi dua, bagian 1 dan bagian kedua. Dan ini adalah kajian yang bagian pertama. Kalau kita melihat pembagian i'rab jar pada isim, ya, setidaknya terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada yang mengalami jar setelah huruf jar. Jadi kalau setelah huruf jar diikuti dengan isim, ya isim itu akan majrur, mengalami jar. Nah, atau posisi dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Bisa juga karena posisinya sebagai tawabi. Tawabi yang mengikuti, seperti na'at mengikuti man'ut. Apabila man'utnya mengalami jar, maka na'atnya juga dibaca jar. Taukid mengikuti mu'akkad. Apabila mu'akkadnya mengalami jar, maka taukidnya juga jar. Badal mengikuti mubaddal. Apabila mubaddalnya dibaca jar, maka badalnya juga dibaca jar. Dan demikian juga berlaku pada ataf. Nah, mudhaf ilaih atau idhafah secara makna itu terbagi menjadi 2. Ada yang diperkirakan bermakna lam atau li, ya, yang artinya milik atau untuk. Ya, misalkan baitul mudarrisi, rumah guru, ya. Itu seakan-akan bermakna ada li di situ. Baitun lil mudarris. Nah, hanya saja mudhaf tidak boleh mengalami alif lam, dan mudhaf ilaih selalu jar. Baitul mudarrisi. Ini bermakna kepemilikan atau untuk. Nah, kemudian ada juga yang bermakna min atau dari. Nanti kita akan perjelas dengan contoh. Contoh mudhaf ilaih yang diperkirakan sebagai milik atau untuk seperti gulamu Zaidin. Hamba sahaya milik atau untuk Zaid. Sedangkan yang diperkirakan bermakna dari, contohnya thawbu khazzin, pakaian dari sutra. Babu sajin, pintu dari pohon jati. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Ya. Jadi hubungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih secara makna bisa bermakna untuk, bisa bermakna milik, ya, dan ini yang banyak. Ada juga yang bermakna dari. Nah, itu dari sisi atau tinjauan makna. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, cuma hubungan
makna untuk atau milik atau dari itu adalah sesuatu yang diperkirakan, sehingga kalau diterjemahkan ditulis dalam kurung. Nah, kemudian tanda i'rab jar. Tanda i'rab jar kasrah berlaku untuk 3 isim. Yang pertama isim mufrad al-munsharif, yaitu isim mufrad, kata benda, mufrad tunggal, al-munsharif, yang bisa ditanwin, ya, apabila tidak memiliki alif lam dia bisa ditanwin. Kemudian jamak taksir al-munsharif, jamak tidak beraturan, ya, al-munsharif, yang bisa ditanwin kalau tidak memiliki alif lam. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim, jamak untuk jenis wanita yang beraturan, ya, dari bentuk tunggal ke jamaknya tinggal ditambahi alif dan ta. Kemudian tanda i'rab jar ya berlaku untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah itu kan asalnya abuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, normalnya dia mengalami rofa, tapi kalau jarnya dengan tandanya ya. Abika, akhika, hamika, dhi, malin. Nah, kemudian juga isim tathniyah, tanda i'rab jarnya ya. Isim tathniyah. Nah, babaini, baitaini, ya, rajulaini. Nah, itu tanda i'rab jarnya dengan ya. Kemudian isim jamak mudzakkar salim, jamak untuk jenis laki-laki yang beraturan, yang dari tunggal ke jamaknya ditambahi waw dan nun atau ya dan nun. Kalau untuk rofaknya tandanya waw, sedangkan untuk jar ataupun nasab tandanya dengan ya. Muslimina, mu'minina, ya. Tayyibin. Nah, itu jamak mudzakkar salim, tanda i'rab jarnya dengan ya. Kemudian ada tanda i'rab jar fathah untuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dan isim ghairu munsharif ini sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu bab 13, ya. Anda bisa melihat di bab 13. Nah, kemudian kita akan melihat contoh penggunaan tanda i'rab jar dalam kalimat. Tanda i'rab jar kasrah untuk isim mufrad. Misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu ala hudan, berada di atas petunjuk, mir rabbihim. Perhatikan, min itu huruf jar. Setelah itu diikuti dengan gabungan isim yang merupakan idhofah, rabbihim. Nah, pengaruh min ini masuk ke mudhofnya yang di depan, min rabbi. Himnya itu adalah dhamir yang mabni, tidak bisa berubah. Nah, sehingga di sini terlihat bahwasanya rabbi yang asalnya rabbu, karena ada min menjadi min rabbihim. Karena rabb itu adalah isim mufrad. Ketika kemasukan huruf jar, dia mengalami majrur, mengalami jar juga. Tanda jarnya di sini adalah dengan kasroh, karena dia isim mufrad. Mereka itu mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, dan beramal saleh. Kemudian kasroh adalah tanda i'rab jar untuk jamak taksir. Contohnya dalam Quran surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara
mereka. Ini menunjukkan fadilah atau keutamaan dari para sahabat Nabi SAW. Dan Allah memuji sikap mereka yang keras terhadap orang kafir dan bersikap kasih sayang di antara orang-orang beriman. Keras dan tegas kepada orang-orang kafir itu bukan berarti mendolimi mereka. Bukan berarti mengabaikan hak-hak mereka. Nah, tidak boleh mendolimi mereka. Tidak boleh mendolimi semua pihak, baik itu muslim maupun kafir. Perhatikan di sini, kata alal kuffari. Ala itu huruf jar. Isim setelahnya mengalami jar atau majrur. Alal kuffari. Al-kuffar itu adalah jamak taksir. Dan di sini mengalami majrur karena didahului oleh huruf jar ala. Tanda jarnya adalah dengan kasrah. Contoh berikutnya, penggunaan tanda i'rab jar dalam kalimat kasrah pada jamak muannas salim. Wal muhsanatu minal mu'minati, dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita beriman merdeka yang menjaga diri dari perbuatan zina. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Minal mu'minati, min huruf jar. Al-mu'minati isim setelah huruf jar mengalami majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Nah, berikutnya tanda i'rab jar ya berlaku untuk asmaul khamsah. Seperti dalam Quran surah Yusuf ayat 76. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. Nah, perhatikan. Ada kata akhihi tersebut 2 kali di ayat itu. Akhihi. Akhihi itu adalah idhofah. Akhi dan hi. Mudhafnya akhi, mudhaf ilaihnya isim dhamir, hi. Dan pada kata pertama, wi'a'i akhihi, dan juga sama ya, di kata berikutnya, wi'a'i akhihi, itu hubungan idhofah juga dengan sebelumnya. Wi'a'i itu mudhaf, mudhaf ilaihnya akhi. Ya, sehingga di sini akhi harus mengalami jar karena dia mudhaf ilaih terhadap wi'a. Jadi akhi ini adalah mudhaf ilaih terhadap wi'a sekaligus dia mudhaf terhadap hi. Nah, karena dia mudhaf ilaih dari wi'a, maka mudhaf ilaih harus jar, dan tanda jarnya adalah ya karena dia asmaul khamsah. Nah, maka dia Yusuf memulai menggeledah. Ini ada sedikit salah tulis, menggeladah di situ tertulis, yang sebenarnya menggeledah bejana-bejana mereka sebelum bejana saudaranya. Wi'a'i akhihi, bejana saudaranya. Kemudian ia mengeluarkan barang tersebut dari bejana saudaranya. Berikutnya contoh penggunaan tanda i'rab jar dalam kalimat ya untuk isim tathniyah. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 45 Allah Ta'ala menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada di antara makhluk Allah yang berjalan di atas 2 kaki. Seperti manusia, seperti binatang lain yang berjalan dengan 2 kaki. Ayam misalkan. Baik. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Dan di antara mereka makhluk Allah ada yang berjalan di atas 2 kaki. Ala itu huruf jar, maka isim setelahnya mengalami majrur. Tanda jarnya di sini adalah dengan ya karena dia isim tasniyah, isim yang menunjukkan jumlah 2. Berikutnya contoh tanda i'rab jar ya untuk jamak mudzakkar salim. Seperti dalam Quran surah Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah agar menjadi orang-orang muslim. Al-muslimin itu jamak mudzakkar salim yang mengalami majrur karena didahului oleh min huruf jar.
tanda jarnya di sini adalah dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Berikutnya contoh penggunaan tanda i'rab jar dalam kalimat. Untuk tanda i'rab jar fathah pada isim ghairu munsharif. Ada dua contoh yang disebutkan di sini. Pertama, kutipan hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, ia berkata, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Ya. Coba kita ambil contohnya an Umar. An itu huruf jar, Umar itu isim setelah huruf jar, karena Umaru itu isim ghairu munsharif. Ya. Nama yang wazannya fu'alu, Umaru, ini itu tidak boleh ditanwin. Itu masuk isim ghairu munsharif. Mamnu minas sarf. Ya. Maka di sini tanda i'rab jarnya adalah dengan fathah. An Umara. Bukan an Umari, tapi an Umara. Kalau seandainya Umar itu adalah isim yang normal, munsharif, mufrad munsharif, maka dia dibaca an Umari. Tapi karena dia adalah isim ghairu munsharif, maka dibaca an Umara. Tanda jarnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Demikian juga contoh yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah, fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah. Beliau salat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Ila Makkah. Ila Makkah. Perhatikan ila Makkah, ila itu huruf jar, Makkah itu isim yang diletakkan setelah huruf jar yang mengalami majrur, tanda jarnya adalah dengan fathah karena nama kota Makkah, Makkatu asalnya, tapi kalau jar menjadi Makkata. Ya. Itu nama kota yang diakhiri dengan tak marbutoh, itu termasuk isim ghairu munsharif. Jika mengalami jar, dia di tanda jarnya adalah dengan fathah. Nah, baik. Sekarang bagian yang lain insya Allah kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Jadi ini bagian pertama dari bab 18. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di bagian yang lain, bagian kedua pada bab 18. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita, menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.